Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menjelajahi dunia bersama sang penjelajah dunia, Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia. Tak heran bila kehebatannya mampu melampaui sejumlah penjelajah Eropa yang diagung-agungkan Barat seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan. Padahal, latar belakang Ibnu Battuta begitu jauh berbeda bila dibandingkan Marco Polo yang seorang pedagang dan Columbus yang benar-benar seorang petualang sejati. Meski Ibnu Battuta adalah seorang teologis, sastrawan puisi, dan cendekiawan, serta humanis, namun ketangguhannya mampu mengalahkan Marco Polo maupun Columbus. Lalu, siapakah sebenarnya pengembara tangguh bernama Ibnu Battuta itu? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kita subscribe terlebih dahulu channel ini. Terima kasih. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tanji, bergelar Syamsuddin bin Battuta, atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir di Tanjir 16 Rajab 703 Hijriah atau 24 Februari 1304 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Battuta dibesarkan dalam keluarga yang taat menjaga tradisi Islam. Ibnu Battuta begitu tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu fikih dan sastra dan syair Arab. Bahkan, ayah dari Ibnu Battuta adalah seorang ahli fikih. Kelak, ilmu yang dipelajarinya semasa kecil hingga dewasa banyak membantunya dalam melalui perjalanan panjangnya. Ketika Ibnu Battuta tumbuh menjadi seorang pemuda, dunia Islam terbagi-bagi atas kerajaan-kerajaan dan dinasti. Ia sempat mengalami kejayaan Bani Marin yang berkuasa di Maroko pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Pada usianya yang ke-21 tahun, Ibnu Battuta meninggalkan Tanjir, kampung halamannya. Tujuannya adalah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dengan penuh kesedihan, ia meninggalkan orang tua serta sahabat-sahabatnya di Tanjir. Tekadnya sudah bulat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Perjalanannya menuju ke Baitullah telah membawanya berpetualang dan menjelajahi dunia. Seorang diri, dia mengarungi samudra dan menjelajahi daratan demi sebuah tujuan mulia. Selama hampir 30 tahun, Ibnu Battuta mengembara dan menyebarkan syiar agama. Ia juga telah mengunjungi beberapa wilayah, di antaranya Afrika Utara, Afrika Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, India, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Perjalanan panjang dan pengembaraannya mengelilingi dunia mencapai 73.000 mil atau kurang lebih 117.000 km. Setelah cita-citanya tercapai, Ibnu Battuta ternyata tak langsung pulang ke Tanjir, Maroko. Ia lebih memilih untuk meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut, melewat ke Aden, Membosa, Timur Afrika, dan menuju ke Kulwa. Ia kembali ke Oman dan kembali lagi ke Mekah untuk menunaikan haji pada tahun 1332 Masehi melalui Hormuz, Siraf, Bahrain, dan Yamama. Ia lalu kembali lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah hajinya yang ketujuh pada bulan November 1348 Masehi. Perjalanan putaran ketiga kembali dimulai pada tahun 753 Hijriah. Ia terdampar di Mali, di tengah Afrika Barat, dan akhirnya kembali ke Fez, Maroko pada tahun 1355 Masehi. Ibnu Battuta mengakhiri cerita perjalanannya dengan sebuah kalimat. Akhirnya,
aku sampai juga di kota Fes. Di situ dia menuliskan hasil pengembaraannya. Salah seorang penulis bernama Muhammad Ibnu Juza menuliskan kisah perjalanannya. Dalam waktu 3 bulan, buku berjudul Persembahan Seorang Pengamat tentang Kota-Kota Asing dan Perjalanan yang Mengagumkan diselesaikan pada 9 Desember 1355 Masehi